Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan bosku semuanya, dan saya berharap bosku semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Masih bertahan ya, kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga pahala puasa kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa tuntas sampai menyelesaikan kewajibannya 1 bulan lamanya kita berpuasa. Oke bos, hari ini kita akan bahas tentang headroom. Apa itu headroom? Definisi dari headroom itu adalah ruang di atas kepala. Itu kalau kita cerita klasiknya, artinya dengan bahasa yang to the point. Headroom adalah ruangan di atas kepala. Tapi apa sih sebenarnya definisi headroom yang sesungguhnya? Headroom yang sesungguhnya definisinya adalah setelah yang satu ini. Apa definisi headroom pada sound system? Kenapa saya beri tulisan di belakangnya pada sound system? Karena dikhawatirkan headroom ini adalah sebuah istilah yang jamak. Artinya bukan hanya sound system saja yang menggunakan istilah headroom ini, melainkan juga pada kegiatan-kegiatan lain yang sama menggunakan istilah headroom juga. Semisal kayak videografi atau mungkin fotografi, juga sepertinya mereka menggunakan istilah headroom ini. Makanya pada bagian akhirnya saya memberikan penegasan bahwa headroom pada sound system. Headroom pada sound system mengacu pada jumlah ruang kosong atau kapasitas tambahan yang disediakan dalam setting level suara untuk mencegah terjadinya distorsi atau clipping. Headroom mengacu pada selisih antara level suara puncak atau maksimum yang diinginkan dengan level suara maksimum yang dapat dihasilkan oleh perangkat elektronik seperti mixer, amplifier, dan speaker. Ketika level suara mencapai batas maksimum yang dapat dihasilkan oleh perangkat elektronik, sinyal suara dapat mengalami distorsi atau clipping yang menghasilkan suara kasar, tidak jernih, dan merusak. Dengan memberikan headroom yang cukup, terdapat ruang kosong atau kapasitas tambahan dalam setting level suara yang dapat mencegah terjadinya distorsi atau clipping saat terjadi fluktuasi level suara yang tidak terduga atau tiba-tiba. Headroom biasanya diukur dalam dB atau desibel dan disarankan untuk memberikan headroom sekitar 3-6 desibel dalam setting level suara untuk menghindari terjadinya distorsi atau clipping pada sistem suara. Headroom pada sound system itu sangat dibutuhkan sekali bos, dan kita cenderung juga kadang melakukan tapi tidak tahu yang namanya headroom itu. Jadi sering kita melakukan tapi kita tidak tahu apa sih namanya. Oh ternyata itu namanya headroom. Jadi headroom itu secara, kalau saya boleh ilustrasikan yang supaya teman-teman bisa mudah untuk mencerna atau mudah untuk mengerti, headroom itu adalah spasi ya bos, spasi antara level atas dengan level maksimal. Nah, ruang kosong itu, ini level atas ya bos ya, level atas. Kemudian ini maksimalnya lagi. Jadi di atasnya ruang atas ini masih ada maksimal di sini. Nah, ruangan dari sini ke sini ini namanya headroom. Atau yang gampang saja begini, katakan saya tingginya 170. Nah, kemudian
bagian atas rumah saya tentunya ada plafon, ya bos ya. Plafon itu adalah ya pokoknya tempat berteduh ya, di bawahnya genting itu ada plafon. Lah bagaimana supaya saya ketika berdiri ataupun melompat itu tidak mentok kena plafon tersebut. Nah, disitulah yang dinamakan headroom atau ruang yang ada di atas kepala kita. Lah, gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk memberikan sebuah ruang apabila terjadi lonjakan, bos. Lonjakan di mana? Lonjakan pada suara, karena kita ceritanya tentang sound system. Nah, jadi seperti itu, bos, gambarannya. Headroom itu adalah ruang kosong dari limit atas sampai dengan limit maksimalnya. Lah, bagaimana kita mengetahui headroom tersebut? Parameternya adalah level monitor ini, bos, atau monitor level. Jadi dengan level monitor ini kita bisa menentukan headroom. Ketika kita memberikan sebuah sinyal masuk kepada level meter ini atau kepada input dari mixer ini, otomatis kita harus tentukan dulu di mana batas atas dari sinyal input itu akan maksimal. Biasanya kita menggunakan acuannya pada level meter ini di sini adalah 0 dB. Jadi ketika ada input masuk atau katakan kita menggunakan mikrofon untuk sebagai bahan sinyal input masuk tersebut, maka settingnya di sini usahakan mentoknya itu ada di 0 dB dulu. Maksimal banget itu ada di 0 dB. Lah, di atasnya 0 dB itu masih ada ruang, bos. Ini ada plus 2 dB, plus 4 dB sampai mentoknya ini klip. Nah, klipnya ini ada di plus 6 dB. Jadi sebenarnya headroom itu memberikan spasi, ya bos ya, memberikan spasi antara input maksimal dengan input atas, batas atas dengan input maksimal. Jadi ketika terjadi lonjakan atau katakan hentakan pada input yang masuk pada mixer ini tidak menimbulkan klip. Nah, kekhawatirannya jika kita tidak menggunakan headroom itu nanti akan terjadi clipping, bos. Clipping itu karena suara yang masuk atau sinyal yang masuk itu terlalu besar atau berlebihan, maka cenderung akan menimbulkan clipping. Atau jika tidak menimbulkan clipping, akan menimbulkan distorsi atau suaranya rusak lah, katakan seperti itu. Nah, kesimpulan yang paling gampang, jadi kenapa harus ada headroom, ada headroomnya, atau kenapa kita harus memberikan headroom pada settingan sebuah sound system, atau ketika sinyal audionya ini masuk ke mixer ini, ya memang harus diberikan headroom, diberikan ruang kosong itu, spasi lah, katakan seperti itu. Lah, antisipasinya itu ketika suara yang masuk itu atau sinyal suara yang masuk itu kemudian melonjak secara berlebihan yang tidak kita duga. Nah, jika kemudian kita sudah tentukan batas atasnya adalah pada 0 dB, kemudian kita beri headroom sampai dengan plus 6 dB ini ada di maksimalnya, ya usahakan kita turunkan sedikit ya, ada di plus 4 dB ini. Maka disitulah kemudian audio yang masuk itu akan menjadi aman, bos. Aman dari clipping dan aman dari distorsi atau rusaknya audio yang masuk ke sini. Umumnya yang terjadi adalah sinyal yang melonjak itu terutama dari mikrofon, bos. Nah, kalau seandainya kita muter lagu, muter MP3 gimana? Kalau MP3 itu kayaknya sih sudah enak dari sononya ya. Jadi kalau boleh saya bilang itu sudah flat artinya suaranya itu ya segitu gitu loh, datarnya segitu. Jadi nggak mungkin akan ada lonjakan yang lebih ekstrim kalau seandainya kita tidak menaikkan fadernya. Settingnya saya kembalikan kepada teman-teman atau bosku semua. Bisa setting mau pakai gain dulu atau mau pakai feeder, silakan, monggo kerso. Yang penting kita
sudah tahu, artinya sudah tahu batas-batas yang harus kita lalui atau batas-batas yang harus kita jangan melebihi kapasitas itu. Contoh yang paling gampang beginilah. Saya ini praktek ini saja wis. Saya praktek mikrofon yang sedang saya gunakan ini. Nah, ini saya posisikan pada 10 dB. Cek, one, cek. Oke. Di sini pada level meternya ini tidak menunjukkan sampai batas 0 dB, ya bos ya. Nah, disinilah kemudian saya cerita bahwa suara yang masuk itu pasti akan aman, tidak akan distorsi atau mungkin tidak akan clipping karena masih di bawah level atas. Batas atas yang tadi saya sudah berikan limitnya itu kan batas atas ya, ada di 0 dB. Nah, ini masih di bawahnya 0 dB, berarti kita masih aman-aman saja. Jika kalau toh mic ini juga kita gunakan untuk teriak juga masih aman saja. C, H, he, ho, ha, he, ho. Oke, tidak sampai pada level 0 dB. Nah, disinilah kemudian fase-fase aman mikrofon itu tidak akan klip dan tidak akan muncul distorsi atau suara yang rusak. Teman-teman boleh dengarkan tadi bahwa ketika saya teriak, adakah kemudian suara saya rusak? Atau adakah kemudian seakan-akan seperti over dari audio yang masuk ke mixer ini? Nyaman kan? Nyaman-nyaman saja. Nah, disitulah pentingnya apa yang namanya headroom itu tadi. Jadi headroom adalah ruang kosong atau katakan sebuah spasi dari mulai batas atas sampai dengan batas maksimalnya. Kira-kira prakteknya seperti itu ya bos ya. Jadi ketika kita akan men-setting audio yang masuk ke sini, audio yang masuk ke mixer ini, pastikan kita menggunakan teknik headroom untuk mendapatkan hasil audio yang bagus. Artinya audio yang masuk itu benar-benar sudah kita berikan batasan supaya tidak menjadi overload. Nah, jika overload pasti suaranya juga akan rusak karena tekanan yang terlalu berlebihan masuknya ke sini tanpa kita filter dan tanpa kita berikan spasi, ya otomatis pasti akan rusak, distorsi, pecah dan lain-lain lah, pokoknya intinya seperti itu. Beda kan ya rasanya kalau seandainya over, suaranya over itu kan pasti beda bos. Beda di telinga itu beda ya. Beda jadi ada pecah-pecahnya gitu ya. Nah itu karena sebuah sinyal yang masuk itu tidak terkontrol atau mungkin tidak diberikan headroom itu tadi ya. Ruang yang spasi dari mulai batas atas sampai dengan batas maksimalnya. Oke ya bos, begitu saja penjabaran saya tentang headroom. Semoga bermanfaat, dan jika masih bingung silakan tanyakan pada kolom komentar. Mudah-mudahan saya sempat untuk bisa membalas komentarnya satu persatu. Dan jangan lupa teman-teman silakan tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.